Ya, Habibie Afsyah, Mugiono, dan juga Arif Kirdiat adalah 3 contoh nyata bagaimana seseorang dengan inisiatif bisa bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga hidup banyak orang. Nah, sekarang kita ingin belajar sebenarnya apa sih prosesnya, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran di diri kita sendiri untuk bisa memulai. Pak Deddy Susanto, silahkan. Ya, jadi saya perlu memberikan pengantar bahwa proses dari kurang sadar menuju sadar seperti demikian ya. Jadi anak kecil yang masih kanak-kanak kita nggak bisa berharap bahwa dia harus bisa punya inisiatif mulai dari diri sendiri. Kitalah orang tua yang sudah mature, yang sudah dewasa mendampinginya ya, mengingatkan, menuntun dia untuk suatu saat nanti dalam waktu singkat atau dalam jangka panjang kamu sudah harus bisa berinisiatif untuk melakukan hal kebaikan untuk diri kamu sendiri, untuk kedisiplinan, untuk hal-hal yang patut kamu lakukan. Itu anak-anak yang patut kita bantu gitu ya. Tapi ada kategori kedua, orang yang sudah dewasa, sudah mature. Nah, di kategori ini orang-orang di sini sudah bisa diharapkan untuk mulai dari diri sendiri ya. Sudah harus bisa berinisiatif. Namun kita mau fokus mendalami yang kategori ketiga ya. Orang yang sebenarnya sama seperti yang kategori kedua, dia sudah mampu, dia sudah matang, dia sudah punya kedewasaan, tapi ada batasan-batasan mental. Dia merasa, masa sih, aduh gimana nanti kalau gagal, orang lain aja yang lebih hebat dari aku nggak bisa, apalagi aku. Jadi dia ada mental block ya. Ini kita ingin dalami bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, sebelum kita belajar cara mengatasinya, kita sangat perlu tahu dulu alasan penting mengapa kita harus mulai dari diri sendiri. Yang paling urgent adalah kalau kita menunggu-nunggu orang lain yang memulai, potensi kita bisa mubazir ya. Orang yang sayang pada dirinya sendiri, dia tidak berkenan potensinya mubazir. Yang kedua, tunggu menunggu, suruh menyuruh, kamu aja deh duluan, ya, aku mau lihat hasilnya dulu gitu. Itu berpotensi menghasilkan pergesekan, bisa cekcok sama orang, karena suruh menyuruh itu kan nggak enak rasanya gitu ya. Nah yang ketiga, tidak mulai dari diri sendiri, tidak berinisiatif, itu bisa membuat kita kehilangan satu jenis kepuasan. Yaitu kepuasan atas kebahagiaan menjadi inisiator, menjadi pemula. Itu punya kebahagiaan tersendiri loh. Kalau kita nunggu orang dulu yang mulai, kita kehilangan kesempatan untuk mencicipi rasa bahagia itu gitu ya. Nah, maka saya ingin minta bantuan 2 orang dari audiens untuk bisa membantu saya memberikan demonstrasi di sini. Siapa yang bantu saya? Oke, siapa yang jadi peraga? Oke, silahkan. Mungkin bisa maju ke depan. Nah, siapa namanya? Yulika. Yulika ya, salam kenal. Siapa namanya? Stephen. Saya ingin untuk sementara waktu, ya, Yulika dan Stephen ini saya beri nama lain, alias, ya. Nah, Yulika sebagai perasaan, biasanya perempuan perasa ya. Meskipun nggak semuanya sih ya. Oke. Nah, Stephen sebagai logika, untuk sementara saja, oke? Oke. Potensi yang telah Tuhan berikan pada kita, saya ibaratkan ada minuman berwarna, tepatnya teh gitu ya, penuh gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya potensi ini nantinya hendak menjadi action atau karya kita, itu seringkali terjadi sabotase, terjadi gangguan hambatan internal. Nah, ketika potensi hendak melewati perasaan mulai ada nuansa-nuansa yang mungkin menghambat, misalkan, gimana nanti ya kalau gagal gimana ya? Gimana kalau takut gagal gimana rasanya ekspresinya? Gitu ya. Ketika sampai di perasaan ini disabotase. Saya mohon izin minum ya. Sekalian alasan kok nggak begini nggak minum-minum saya. Ya. Ketika sampai di logika, ternyata disabotase lagi. Logika main. Mana mungkin sih ekonomi lagi begini? Si dia aja yang pendidikannya lebih tinggi dari aku, nggak sukses tuh di bidang itu. Jadi ada logika-logika yang salah. Saya sebut sebagai logika-logika yang salah. Karena ada logika yang salah gitu loh. Nggak semua logika tuh benar. Kalau kita punya logika yang salah, kita bisa mensabotase potensi itu. Di sini diminum lagi nih, gitu ya. Saya minum lagi, mohon izin ya. Kurang manis mbak ini, dikasih gula ya. Nah akhirnya yang terjadi adalah actionnya itu sudah dipotong-potong, sudah dikurang-kurangi, tinggal sedikit. Yang tadinya itu
Ada greget, ada perasaan, nanti aku akan bikin project ini. Nanti aku akan bantu rekanku seperti ini. Tapi karena sering ada hambatan internal, akhirnya yang muncul adalah, aku berikan doa restu ya untukmu. Kamu aja yang ngerjain. Ini yang sering terjadi, perasaan dan pikiran kita sering menghambat proses dari potensi untuk mewujud menjadi action. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur begini? Nah, ada caranya. Kita bicara yang ideal sekarang, di mana perasaan akan menguatkan potensi kita dan pikiran akan menguatkan. Ketika potensi hendak mewujud merealisasi jadi tindakan, ketika mampir di perasaan itu positif. Coba ya kamu membayangkan kalau kamu berhasil, papa mama kamu bangga, senang, jalan-jalan ke luar negeri. Coba bayangin itu, bayangin. Coba rasanya gimana rasanya? Seneng ya? Lalu bayangkan juga ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, kamu merasa bangga bahwa aku hebat juga ya. Coba gimana rasanya kalau itu terjadi? Bangga, puas. Nah, ketika perasaan kita mendukung, yang terjadi adalah potensi kita itu jadi kuat gitu ya. Ditambahkan ya. Jadi tadi contoh konkretnya membayangkan wajah-wajah orang yang akan bangga dengan kita. Apalagi contoh konkretnya tadi? Orang-orang yang akan kita bahagiakan, lalu terutama kebanggaan karena kita merasa bisa fulfill. Ya, bisa fulfill our destiny, mencapai tujuan kita. Nah, dibantu perasaan sudah lumayan, tapi akan lebih indah kalau dibantu oleh juga logika. Ya. Di awal saya sempat mengatakan ada logika-logika yang salah. Logika bisa salah karena datanya nggak valid atau kurang data, kurang belajar, kurang baca. Mana mungkin sih banyak orang gagal kok. Kata banyak ini loh perlu divalidasi, perlu diuji lagi. Apa iya banyak? Jangan-jangan cuma sedikit yang gagal. Banyak kok yang sukses gitu ya. Tadi kita sudah tahu fakta bahwa Pak Arif dia nggak nunggu-nunggu. Dia membangun jembatan dengan inisiatif diri sendiri. Nah, logika yang kuat, logika yang positif, yang datanya positif, yang datanya benar. Ada loh orang yang bisa melakukan sesuatu dimulai dari dirinya sendiri tanpa menunggu-nunggu orang lain. Meskipun sumber daya modalnya terbatas. Nah, ketika ada logika yang benar, di sini ada penguatan lagi gitu loh ya. Jadi solusinya harus banyak baca. Tapi sebelum saya tuang mau cek dulu dong. Kan katanya positif berarti mukanya harus positif. Ya ini juga harus positif. Nah kalau udah positif baru bisa ditambahkan ya. Sampai penuh. Siap. Ketika ini penuh, realisasinya pada kenyataannya yang mewujud tuh lebih besar dibanding potensi yang bahkan mungkin yang ada sebelumnya gitu ya. Orang yang tadi kita lihat, dulu aku tahu dia itu kalau di sekolah pendiam gitu ya. Orang yang pasif sekali. Sekarang dia lebih sukses dari aku. Ya karena dia memilih untuk mengontrol perasaannya, mengendalikan pikirannya. Perasaan dan pikiran menjadi penguat bagi dia gitu ya. Nah akhirnya hasil karya kita bisa dinikmati orang lain. Saya minum lagi ya. Steven, hasil karyamu bisa saya nikmati. Jadi karya kita selain untuk diri kita sendiri juga untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Luar biasa. Terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi menang atau kalah, sukses atau tidak, semua itu tergantung dari pilihan kita. Mulai dari saya. Untuk membuat lebih menarik lagi pembahasan kita malam ini, ada sebuah tes sederhana untuk Anda. Saya akan membacakan sebuah pertanyaan, dan Anda pun juga bisa menyimak di layar berikut. Suatu hari ada seekor burung berwarna biru, tiba-tiba masuk ke rumah Anda dan terperangkap di dalamnya. Anda pun berniat untuk memeliharanya. Namun ada suatu keanehan yang terjadi pada burung tersebut. Pada hari pertama, warna burung tersebut berubah dari biru menjadi kuning. Pada hari kedua, berubah lagi dari kuning menjadi merah terang. Dan pada hari ketiga, berubah lagi menjadi hitam. Nah, sekarang coba pikirkan, akan berubah menjadi warna apakah burung tersebut di hari berikutnya? Silakan pilih salah satu, apakah A, tetap hitam, B, berubah kembali menjadi biru, C, menjadi putih, atau D, menjadi warna emas. Saya yakin tentu Anda pasti penasaran dengan hasil dari masing-masing jawaban Anda. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin menjawab, bisa langsung mention kami di Twitter
@possiblemetro.tv. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena bersama kita bisa Unpossible.